Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strukturalisme genetik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, yang pertama teori. Strukturalisme genetik lahir dari seorang sosiolog Prancis, Lucien Goldman. Kemunculannya disebabkan adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan strukturalisme yang kajiannya hanya menitik beratkan pada unsur-unsur intrinsik tanpa memperhatikan unsur-unsur ekstrinsik karya sastra, sehingga karya sastra dianggap lepas dari konteks sosialnya. Dari sudut pandang sosiologi sastra, strukturalisme genetik memiliki arti penting karena menempatkan karya sastra sebagai data dasar penelitian, memandangnya sebagai suatu sistem makna yang berlapis-lapis yang merupakan suatu totalitas yang tak dapat dipisah-pisahkan. Next. Goldman percaya pada adanya homologi antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat sebab keduanya merupakan produk di aktivitas strukturasi yang sama. Pada perkembangannya, strukturalisme genetik juga dipengaruhi oleh ilmu seorang Marxis, yaitu George Lucas. Menurut Goldman, strukturalisme genetik memandang struktur karya sastra sebagai produk dari struktur kategoris dari pemikiran kelompok sosial tertentu. Kelompok sosial itu mula-mula diartikan sebagai kelompok sosial dalam pengertian Marxis. Next. Fakta kemanusiaan. Fakta manusia bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fakta individu, seperti perilaku libidinal seseorang yang berhubungan dengan kelas sosial. Kedua, fakta sosial yang terhubung dengan sejarah. Peran fakta kemanusiaan dalam sejarah merupakan fakta sosial yang hanya mungkin diciptakan oleh subjek transindividual, yaitu subjek yang mengatasi individu, yang bertindak atas aspirasi kolektif yang merupakan representasi pandangan dunia masyarakat. Next. Subjek kolektif. Subjek kolektif merupakan bagian dari fakta kemanusiaan selain subjek individual. Fakta kemanusiaan muncul karena aktivitas manusia sebagai subjek. Subjek kolektif adalah kumpulan individu-individu yang membentuk satu kesatuan beserta aktivitasnya. Menurut Jul dalam Iswanto tahun 2001 ayat 60, bahwa penafsiran terhadap karya sastra yang mengabaikan pengarang sebagai pemberi makna akan sangat berbahaya, karena penafsiran tersebut akan mengorbankan ciri khas, kepribadian, cita-cita, juga norma-norma yang dipegang teguh oleh pengarang tersebut dalam kultur sosial tertentu. Selanjutnya. Pandangan dunia sebagai suatu kesadaran bersama. Pandangan dunia itu berkembang sebagai hasil dari situasi sosial dan ekonomi tertentu yang dihadapi oleh subjek kolektif yang memilikinya. Jadi, pandangan dunia merupakan gagasan yang menyatu dan berkembang dalam kajian gabungan yang melahirkan reaksi sosial di masyarakat tertentu. Melalui pandangan dunia, nilai otentik dapat direfleksikan melalui suatu karya literatur yang merangkul kehidupan. Selanjutnya.
Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian strukturalisme genetik. Yang pertama, penelitian dilakukan terhadap novel yang dilihat sebagai satu kesatuan. Yang kedua, novel yang dianalisis hanya yang mempunyai nilai sastra serius. Yang ketiga, hipotesis menyeluruh mengenai hubungan antara unsur dan keseluruhan novel. Yang keempat, dibuat hubungan antara latar belakang sosial budaya dengan novel. Selanjutnya, oke.